Nah, oke Dokter Agus, mungkin bisa dijelaskan Kak Dok, sebetulnya yang disebut dengan pneumonia COVID itu apa? Oke, terima kasih ya. Jadi kita tahu bahwa COVID itu derajat keparahannya itu ada 5 ya. Yang pertama adalah tanpa gejala, yang kedua adalah ringan. Ya, ringan ini gejalanya ada seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, pegel-pegel, demam, hanya seperti itu. Sedangkan yang ketiga adalah derajat sedang. Nah, derajat sedang itu kalau sudah muncul pneumonia. Nah, kalau derajat berat adalah kalau sudah pneumonia disertai dengan hipoksemia atau kekurangan oksigen, saturasi kurang dari 93. Sedangkan derajat kritis kalau sudah pneumonia sangat berat sehingga menimbulkan gagal pernapasan atau ARDS, akut respiratory distress syndrome. Nah, jadi kalau kita lihat dari derajat itu maka jelas bahwa kalau sudah terjadi derajat sedang, berat maupun kritis maka terjadi pneumonia. Nah, itu yang masyarakat mesti tahu, pneumonia itu apa? Kan begitu kan. Pneumonia adalah suatu kondisi paru yang mengalami suatu peradangan yang disebabkan oleh suatu infeksi, baik oleh bakteri, virus ataupun juga bisa jamur ya, atau oleh mikroorganisme lah, kecuali oleh TBC namanya tuberkulosis. Kalau oleh TBC tidak disebut oleh pneumonia. Nah, kalau pneumonia ini sebenarnya adalah terminologi umum yang menyebutkan suatu kondisi tersebut. Penyebabnya tadi bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Nah, pada kasus COVID-19 ini maka pneumonia disebut sebagai suatu pneumonia COVID-19 ya. Karena radang paru yang terjadi ketika dia terinfeksi itu disebabkan oleh SARS-CoV-2 ya, oleh sehingga itu disebut sebagai pneumonia. Nah, apa yang terjadi ketika paru mengalami pneumonia? Secara prinsip paru ketika terjadi infeksi radang paru atau pneumonia itu adalah paru-parunya akan mengalami suatu peradangan yang luas. Peradangan itu artinya kalau bahasa kasarnya ada pembengkakan, ada infeksi, kemudian juga akan ada gangguan pada proses pertukaran oksigen. Oksigennya masuk terganggu karena ada peradangan yang disebabkan oleh infeksi itu. Yang kedua adalah terjadi gangguan pengembangan paru. Karena paru-paru nggak bisa ngembang maksimal akibat ada infeksi yang terjadi. Nah, kondisi inilah yang akhirnya akan menjadi bisa lebih berat karena pneumonia pun ada derajatnya, ringan, sedang, sampai berat. Jadi secara prinsip seperti itu sih, Mbak. Jadi pneumonia pun ada derajatnya dan begitu pula dengan gejala COVID-19. Tapi jika seseorang didiagnosa pneumonia itu bukan berarti harus COVID ya, karena tadi pneumonia bisa disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur ya dok ya? Oke. Iya, memang pneumonia itu kan nggak semuanya oleh COVID. Jadi sebelum masa kita pandemi COVID dulu, pneumonia itu juga sudah banyak. Penyebabnya bisa bakteri seperti Klebsiella pneumonia, Streptococcus gitu, atau juga bisa jamur. Atau pada kasus dulu flu burung itu pun juga menyebabkan pneumonia. Pneumonia flu burung, ya itu juga. Jadi memang itu adalah terminologi yang menunjukkan terjadinya suatu peradangan akibat infeksi mikroorganisme di paru. Oke, nah kemudian Dokter Chandra ini apakah mungkinkah dok diambil tindakan pencegahan dini begitu agar dalam hal ini paru-paru kita senantiasa sehat dan kuat nih dari serangan penyakit? Otomatis yang saya ungkapkan tadi, karena kita harus menjaga kebugaran, terutama kebugaran respirasi. Kan selama ini kebugaran kan hanya kebugaran seluruh tubuh, tapi orang suka lupa bahwa nafas itu anugerah yang Tuhan kasih secara gratis dan kita baru merasa setelah itu diambil gitu. Jadi ini saat inilah para penjaga anugerah nafas nih, Dokter Agus juga kami dan di Persahabatan juga teman-teman semua yang sedang mempertahankan nikmat yang Tuhan kasih, tadinya kita nggak pernah mikir gitu. Karena itu kita harus optimalkan, caranya optimalkan ya yang tadinya nafas seadanya, tolong nafasnya lebih bagus, optimalkan, posturnya diperbaiki, latihan pernafasan apa saja silahkan, tapi intinya adalah inspirasi itu tarik nafas harus lebih maksimal, supaya pengembungan dari balon-balon udara yang ada di paru-paru juga maksimal dan pertukaran gasnya juga lebih baik gitu. Itu yang dari awal yang harus dijaga adalah itu. Selain tetap kita harus berdoa biar Tuhan lindungi selama pandemi ini. Iya pastinya ya.